Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. How are you today? Wow, I hope you fun like every day. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Kita absen dulu ya. Gita, Eva, Istia. Bagaimana anak-anak? Berangkat semuanya? Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Before we start our class today, let's pray with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kan materi minggu lalu yang membahas tentang penyakit menurun pada manusia yang tidak terpaut dengan kromosom seks? Ya, kamu betul. Ada thalassemia, albino, dan juga polidaktili. Sekarang coba sebutkan apa saja penyakit menurun yang terpaut dengan kromosom seks pada manusia. Good answer. Ada hemofilia dan juga buta warna. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait buta warna dan juga hemofilia, saya ingin kalian menjawab pertanyaan di video berikut ini. Dari 10 soal tadi, adakah dari kalian yang menjawab semua pertanyaan dengan benar? Ada? Wow, hebat, kalian keren. Tapi tunggu dulu, tadi itu video apa ya? Kok ada bulat-bulat berwarna-warni dan ada angka di dalamnya? Ada yang tahu fungsi dari video tadi itu apa? Yaps, ternyata video tadi adalah salah satu bentuk contoh dari tes buta warna yang biasanya digunakan dalam uji kesehatan ketika kita membuat SIM. Tujuannya adalah untuk mengetahui seseorang mengalami buta warna atau tidak. Udah spoiler banyak nih materi buta warna. Yuk kita bahas lebih lanjut terkait buta warna, hemofilia, dan juga golongan darah. Pertama, kita bahas buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan genetik pada kromosom X. Gen penyebabnya yaitu CB atau colorblind. Cacat buta warna ini biasanya tidak tampak dari luar, karena penyakit ini pun tidak menular. Jadi, penderita buta warna pada umumnya terlihat seperti manusia pada umumnya. Pada laki-laki buta warna memiliki genotip XCBY,
sedangkan pada wanita memiliki genotip XCB-XCB. Untuk wanita normal pembawa sifat buta warna atau carrier buta warna memiliki genotip XCBX. Lalu, bagaimana ketika mereka menikah? Berikut merupakan contoh dari persilangan buta warna. Seorang wanita pembawa buta warna menikah dengan laki-laki normal, maka kemungkinan anak-anaknya adalah XCBX disilangkan dengan XY, menghasilkan fenotip XCBX, XX, XCBY, dan XY, yang berarti 25% anaknya berjenis kelamin wanita dengan normal carrier, 25% wanita normal, 25% pria buta warna, dan 25% pria normal. Buta warna dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada buta warna total, buta warna merah hijau, dan buta warna biru kuning. Pada buta warna total, penderitanya hanya mampu melihat 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Sedangkan pada penderita buta warna merah dan hijau terbagi menjadi 2, yaitu jika yang rusak bagian mata yang peka terhadap warna hijau disebut dengan deuteranopia. Sedangkan jika yang rusak adalah bagian mata yang peka terhadap warna merah disebut dengan buta warna protanopia. Buta warna biru dan kuning terbagi juga menjadi 2, yaitu tritanopia dan juga tritanomali. Tritanopia, penderita buta warna melihat warna biru tampak lebih hijau dan warna kuning tampak warna ungu. Sedangkan pada penderita buta warna tritanomali, yaitu sulit membedakan warna kuning dan warna merah. Lalu, bagaimanakah visual dari para penderita buta warna ini? Ayo kita simak videonya. Bagaimana penderita buta warna melihat dunia? Orang dengan penglihatan normal akan melihat pensil warna-warni yang sedang berderet. Lalu, bagaimana seorang penderita buta warna melihat dunia? Berikut perbandingannya. Nah, dari video tadi, semoga kita bisa lebih bersyukur memiliki mata yang sehat dan juga normal. Selanjutnya kita bahas hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit yang menyebabkan darah penderitanya sukar membeku. Hemofilia berasal dari kata Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata, yaitu hema yang berarti darah dan filia yang berarti cinta dan kasih sayang. Hemofilia seringkali disebut sebagai the royal disease atau penyakit kerajaan. Hal ini disebabkan oleh Ratu Inggris, Ratu Victoria, yang merupakan seorang pembawa sifat atau carrier hemofilia.
Anaknya yang kedelapan, Pangeran Leopard, seorang penderita hemofilia yang sering mengalami perdarahan. Keadaan ini diberitakan pada British Medical Journal pada tahun 1868. Pangeran Leopard meninggal pada usia 31 tahun akibat perdarahan yang terjadi di otak. Selain Pangeran Leopard, Ratu Victoria juga menurunkan sifat pembawa hemofili kepada putrinya Alice yang mengakibatkan cucunya atau putri dari Alice yang bernama Viscount Tremor menderita hemofilia dan meninggal akibat perdarahan otak pada tahun 1928. Gen pembeku darah terdapat pada kromosom X non-homolog dan bersifat dominan dengan simbol H besar. Nah, gen ini mampu memproduksi pembeku darah, sedangkan gen resesifnya yaitu H kecil, dia tidak mampu menghasilkan sel pembeku darah. Penyakit hemofilia lebih banyak diderita oleh laki-laki dibanding perempuan, karena pengaruh gen H kecil pada wanita ditutupi oleh pasangannya yaitu H besar, atau bergenotip XH besar, XH kecil, yang merupakan sifat pembawa hemofilia. Sedangkan pada laki-laki tidak seperti itu ya. Dia memiliki genotip XH kecil Y yang berarti penderita hemofilia. Perhatikan tabel berikut ini. Tidak pernah dijumpai wanita hemofilia karena bersifat letal. Maka genotip yang dimiliki wanita hanya ada dua, yaitu XH besar atau wanita normal dan XH besar XH kecil yang merupakan sifat pembawa atau carrier hemofilia. Sedangkan pada pria terdapat dua juga, yaitu XH besar Y yang berarti pria normal dan XH kecil Y yang berarti pria penderita hemofilia. Lalu, bagaimana cara pewarisan hemofilia? Perhatikan persilangan berikut ini. Seorang wanita normal heterozigot menikah dengan pria normal, maka kemungkinan anak-anaknya adalah wanita normal heterozigot itu berarti carrier hemofilia. Menikah dengan pria normal berarti genotipnya yaitu XH besar XH kecil disilangkan dengan XH besar Y. Diperoleh kemungkinan keturunan XH besar XH besar, XH besar XH kecil, XH besar Y, dan XH kecil Y. Berarti dari pasangan tadi diperoleh 25% wanita normal, 25% wanita normal carrier hemofilia, 25% pria normal, dan 25% pria hemofilia. Materi yang terakhir yaitu tentang golongan darah. Tahukah kalian kalau penggolongan darah pada manusia itu didasarkan ada tidaknya antigen pada sel darah merah kita? Golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O. Dikatakan golongan darah A apabila dalam sel darah merah terdapat antigen A. Begitu juga dengan golongan darah B. Dikatakan golongan darah B apabila dalam sel darah merah kita terdapat antigen B. Kemudian golongan darah AB apabila dalam sel darah merah kita terdapat anti A dan anti B. Sedangkan pada golongan darah O tidak ditemukan antigen pada sel darah merah. Selain menggunakan tes golongan darah, kita juga bisa mengetahui apa golongan darah kita melalui genotip dari masing-masing golongan darah kedua orang tua kita. Berikut adalah tabel genotip golongan darah. Golongan darah A memiliki genotip IAIA dan IAIO. Pada golongan darah B memiliki genotip IBIB, IBIO. Golongan darah AB hanya memiliki satu genotip yaitu IAIB. Begitu juga dengan golongan darah O yang hanya memiliki satu genotip yaitu IOIO. Sering dijumpai di masyarakat
pasangan suami istri bertengkar gara-gara golongan darah anaknya itu tidak sama dengan ibunya maupun dengan ayahnya. Padahal secara biologi ini dapat dijelaskan loh. Berikut contoh soalnya. Seorang anak bergolongan darah O terlahir dari pasangan bergolongan darah A. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yuk simak penjelasannya. Dari pertanyaan tadi, hanya ada satu kemungkinan mengapa anak bergolongan darah O dapat terlahir dari pasangan bergolongan darah A. Jawabannya yaitu, kedua orang tuanya bergolongan darah A heterozigot atau memiliki genotip IAIO. Nah, bisa diperhatikan tabel di samping, hasil persilangan dari orang tua atau pasangan bergolongan darah A heterozigot. Ya, mereka memiliki genotip IAIO dan menghasilkan 75% anak bergolongan darah A heterozigot dan 25% anak bergolongan O. Untuk mempermudah kita dalam mengingat genotip sistem darah ABO, kita bisa menggunakan tepuk berikut ini. Thank you myself. Yuk anak-anak, kita tepuk genotip golongan darah bareng-bareng. Let's follow me. Tepuk genotip golongan darah, cek. Genotip A ada 2, IAIA, IAIO. Genotip B ada 2, IBIB, IBIO. Genotip AB ada 1, IAIB. Genotip O ada 1, IOIO. Wah, kalian hebat, kalian keren, kalian luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini tentang hemofilia, buta warna, dan golongan darah dapat membuat kita lebih bersyukur atas karunia kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, we meet some people and different feel next week. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.